Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan 2. Hari ini kita akan berdevosi ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu Ruth akan pimpin kita dalam doa ya. Semuanya sikap duduk yang baik, angkat tangan, siapkan hati untuk mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan bagi kami, anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu, tuntun Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar dan juga kami mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Anak-anak boleh siapkan Alkitab di rumah ya. Ibu Ruth akan membacanya. Anak-anak boleh sama papa mama juga ikut ya membaca di rumah. Oke. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, jadi anak-anak sudah mendengar firman Tuhan ya tentang Hagar dan Ismail dari Bulpergi. Nah, jadi Hagar ini dia adalah seorang budak yang bekerja untuk Abram dan Sarai. Nah, jadi suatu ketika Hagar ini pergi meninggalkan Sarai karena dia merasa dia ditindas oleh Sarai, istrinya Abram. Nah, jadi suatu ketika dia sudah pergi meninggalkan mereka, nah dia sampai di padang gurun. Nah, malaikat Tuhan berjumpa dengan Hagar di padang gurun itu. Dan pada saat itu kata malaikat Tuhan, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Nah, jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah, yang tadi Ibu Ruth bilang karena dia ditindas ya oleh Sarai. Makanya dia pergi meninggalkan Abram dan Sarai. Nah, anak-anak, jadi ketika saat itu malaikat Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali kepada Abram dan Sarai ya. Nah, karena Tuhan sudah tahu ya penindasan yang terjadi atas Hagar ya, sehingga malaikat Tuhan itu yang sebagai utusan Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali ya, karena Hagar akan mengandung seorang anak dari Abram. Nah, ini kata malaikat Tuhan berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang dialami Hagar. Nah, oleh sebab itu Tuhan menyuruh dia untuk balik kepada Abram dan Sarai ya. Oke anak-anak, jadi ketika mendengar perkataan malaikat itu, Hagar pun kembali ya dan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Ismail sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, jadi dari firman Tuhan hari ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama bahwa Allah sudah menepati janjinya untuk memberikan keturunan bagi Abram ya. Nah, makanya Abram ini seharusnya dia harus sabar ya menunggu janjinya Tuhan. Tapi dia tidak sabar ya, padahal dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dia akan selalu menepati. Nah, yang kedua, tidak boleh memandang rendah orang lain ya. Kita tidak boleh seperti Hagar dan juga Sarai. Ketika Hagar mengandung, dia menganggap rendah ya nyonyanya Sarai karena belum mengandung anak dari Abram. Nah, yang kedua, kita juga tidak boleh seperti Sarai.
dia dianggap rendah, nah dia menindas hambanya ini Agar ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai sesama kita. Oke, anak-anak? Anak-anak, jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus bersabar ya menunggu janjinya Tuhan untuk kita. Karena Tuhan itu akan selalu menepati janjinya Dia. Nah, yang kedua itu kita tidak boleh ya menindas orang lain, menganggap rendah orang lain. Ya, kita harus menghargai sama kita karena Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu ya. Oke. Ya, hari ini firman Tuhan kita sampai di sini ya. Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang selalu taat dan setia untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.